Hai, jumpa lagi bersama Jalan Si Blue. Kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk bertemu dengan 4 orang pemuda yang akan jalan-jalan keliling Indonesia menggunakan VW Kombi. Let's go! Asal Blitar. Saya Farid dari Blitar. Nama saya Agito Pandu, asal dari Temanggung. Kami dari VW Jurne. Kita akan keliling Indonesia menggunakan mobil VW Kombi. Jangan lupa ikuti channel kami di Volkswagen Jurne. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Karena subscribe itu gratis, guys. Hai, kembali lagi di Jalan Si Blue. Kali ini saya bertemu dengan teman-teman dari Blitar yang mau jalan-jalan keliling Indonesia. Bagaimana keseruan mereka, bagaimana persiapan mereka? Mari kita bertanya-tanya agar kita semua menjadi tahu. Sebelumnya, silakan Mas memperkenalkan diri dulu. Saya Lana. Lana? Dari Blitar, asli Blitar. Lana asli dari Blitar. Kemudian Mas Saya Farid, Farid. rumah juga di Blitar. Ya. Tinggal di Blitar, tapi lama di Banten. Oh, lama di Banten. Iya. Ahli debus. Bus. Oke, berikutnya. Saya Agito, aslinya dari Temanggung. Wih, Temanggung, Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan gampang akeh terus ya. Temanggung dari terus. Dan besok mau start memulai perjalanannya dari Blitar. Blitar, ya. Dari Blitar. Oke. Kalau boleh Mas sedikit bercerita tentang persiapannya dulu nih. Iya. Bagaimana mempersiapkan kendaraannya ini. Kendaraannya. Iya. Kalau kombi persiapannya nggak banyak sih, Mas. Kita malah fokusnya ke mesin, kelistrikan, dan kaki-kaki. Kalau sektor interior malah apa adanya. Oh, berarti mobil ini sudah lama dimiliki, Mas? Sudah lama. Oh, bukan baru berarti ya? Iya. Sudah lama. dimiliki. Sudah lama. Kami berpikir kalau nunggu perfect di Blitar kayaknya nggak bisa berangkat. Nanti berbenahnya di jalan aja lah. Oke. Yang penting tekad bedal ya, Mas? Ya. Penting tekad. Cat baru, Mas? Cat baru, ban baru, mesin baru, kaki baru, handbrake baru. Siap berangkat berarti. Siap berangkat. Rencana, Mas, tujuannya kemana aja rutenya nanti? Sebenarnya Volkswagen Jurne ini mau keliling Nusantara ya, Indonesia ya. Tapi per trip. Oh, per trip. Iya. Oke, cut. Monggo. Sebenarnya Volkswagen Jurne itu mau keliling Nusantara atau Indonesia per trip. Trip pertama akan dilakukan ke daerah Indonesia bagian timur, rencana awal. Ya. Tapi karena dapat info di Pelabuhan Bima masih ditutup, mungkin karena pandemi, kami rubah rute naik ke
Kalimantan. Setelah kami masuk Kalimantan sudah mengelilingi semua, kami nyebrang ke Sulawesi, ke Ambon dan pulau-pulau lainnya sampai kembali ke Blitar. Oh, artinya langsung ya, enggak dari Kalimantan pulang dulu bukan ya? Nah, gini. Kalau memungkinkan uangnya terus ada, Uangnya terus ada. Betul, ada. Soalnya kan kami nggak melulu langsung ke Kalimantan nih. Iya. Kami dari sini di Kediri dulu, jual kopi dulu. Oh, itu Kebetulan, ya. kebetulan Mas Ito ini dulunya barista di Temanggung. Oke. Kita jual kopi, kita jual t-shirt ya buat menghidupi Volkswagen Journey selama di jalan lah intinya. Jadi teman-teman Volkswagen Journey ini sambil melakukan perjalanannya nanti akan juga berjualan kopi. Kopi Ya. dengan bayar seikhlasnya. Ini unik nih. Ya. Tapi nanti mungkin dijelaskan dengan Mas Bida Mas ya. Ito, ya. Ya, Mas Ito. Jadi ini kita jualan kopi ini dengan bayar gratis itu bukan sepenuhnya keuntungan dibuat kita semua. Berjalan ya. Tapi untuk kegiatan sosial. Oke. Kan Volkswagen Journey ini mempunyai misi untuk yaitu kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Kayak bagi-bagi masker, sanitizer, terus bantu rakyat-rakyat yang kurang mampu gitulah. Oke. Nah, yang ngomong-ngomong soal hand sanitizer, masker dan sebagainya. Ada kendala nggak sih? Ini kan kita masih dalam Efek pandemi. pandemi Iya. ya. Terus harus terpaksa jalan. Nah, itulah yang bisa dibilang ini nih misi gila sebenarnya. Karena kita jalan di masa pandemi Ya. Cuman kita tetap protokol kesehatan Nah, sebelum jalan. persiapannya nih menghadapi pandemi. Sudah vaksin kan? Sudah kemarin. Oh, sudah vaksin, Bro. Sudah vaksin. Yang disogok-sogok itu kan ya sudah. Antigen. Sogok. Demi perjalanan akhirnya Ya, vaksin. akhirnya memang harus begitu supaya Indonesia kembali pulih. Ya, mendukung Indonesia kembali pulih. Iya, benar. Oke, untuk visi misinya nanti mungkin Mas di jalan nanti bagaimana? Kalau visi misi sih kita kan ada beberapa hal sih Mas, karena kondisi hari ini kayak gini. Yang pertama otomatis silaturahmi lah ke teman-teman Silaturahmi. VW seluruh Indonesia. Terus nanti kita juga ada yang dikatakan Mas Ito tadi, sosial. Artinya bukan hanya perjalanan tapi kita berbuat sosial, apa yang bisa dibantu di daerah tersebut, contoh mengajar anak-anak di pelosok-pelosok. Jadi ada rencana juga mengajar anak-anak di daerah pelosok nanti. Iya. Maaf kalau boleh tahu backgroundnya masing-masing. Kalau Mas saya ini- sendiri sih di pegiat budaya lah. Oke, pegiat budaya. Jadi nanti akan berbagi di daerah-daerah ya. Nanti kan Mewarnai, mewarnai, menggambar, membaca, terus kemudian mengeksplor budaya yang ada di daerah setempat. Ini kan perlu kita bangkitkan kembali, Mas. Asik. Mantap. Seperti itu. Mungkin sebatas itu. Nanti kita akan ada channelnya kan nanti Oh ya. dicek lah. Biar menarik. Nih, kalau teman-teman di rumah pengen mengikuti perjalanan Volkswagen Journey ini harus kemana? Ke Volkswagen Journey YouTube-nya. YouTube-nya Volkswagen Journey nanti di bawah sini lah. Iya. Terus Instagram-nya Volkswagen sama. Journey. Instagramnya juga Volkswagen Journey. Terus WA-nya juga ada di situ. Oke, ya semua sudah ada di deskripsi. Pokoknya semua ada di skrip. Oh, Pokoknya oke. di YouTube-nya dulu. Kepo, mampir ke YouTube-nya Volkswagen Journey. Iya. Di jalan-jalan itu ada merchandise-nya enggak sih? Ada. Oke, Merchandise itu sekarang lagi berupa kaos dulu. kaos. Ini edisi pertama alhamdulillah sudah habis. Oh, maaf ya guys, hari ini lagi habis. Iya. Terus ini proses yang edisi kedua. Oke. Iya. Temanya itu kan kita mau perjalanan menuju Borneo. Menuju Borneo. Terus temanya di kaos itu yaitu Borneo. Borneo. Volkswagen Journey pertama edisinya Borneo. Yang kedua. Oh, yang kedua, Yang kedua. Edisi kedua itu maaf ya, temanya yang pertama nggak Borneo. kebagi ya. Tapi ada menarik, Mas. Ya. Jadi itu kan merchandise. Ya. Jadi Mas Farid ini kan juga bisa airbrush, bisa pokoknya serba bisa lah. Pokoknya nek garapan souvenir apapun yang pengen dibuat kan itu pasti Jadi bisa. di jalan sambil proses bisa sambil ya. iya, sambil Lah, karya. apa nggawa kompresor ya, Mas? Bawa. Bawa tapi kompresor. sebenarnya tujuannya bukan ke arah situ. Yang utama adalah saya kan dulu
sering main di jalan pakai VW juga nih kebetulan. Nah, menarik nih. Saya kira rada dawa ini, rada dawa. Jadi Om Farid ini melakukan long trip perjalanan itu bukan hanya mau sekali ini aja. Ya, sudah sering dulu. Sebelum di VW, Mas? Sebelum di VW dulu Vespa. Oh, Waktu rumah di Lampung. ternyata anak Vespa juga. Rumah di Lampung. Rumah di Lampung, terus main ke VW, main sampai ke Lampung, main sampai ke Bali. Waktu itu bawa kombi. Malam-malam tuh saya pernah ngeliat ada pengendara sepeda motor tuh bannya kempes Ya. atau bocor lah ya. Ya. Dari situ saya berpikir kayaknya kita besok perjalanan ke Borneo wajib bawa kompresor buat membantu teman-teman yang misalkan itu yang pertama. Dan yang kedua, si kombi ini kan biasanya bensinnya gampang mampet nih Mas. Kita harus butuh Peniupnya itu ya. penyebul. Penyebul. Bisa Ternyata buat bikin balon juga. ternyata kotak sabun ini nanti bawa macam-macam. Macam-macam. Kita sulapan kok tadi. Macam-macam. Jangan-jangan ada karaoke juga di dalam. Ada, soundnya ada. Tinggal buka YouTube nanti. Oke. Terus planning waktu, Mas. Ada target waktu nggak yang ditargetkan dalam perjalanan kali ini? Kalau target waktu kayaknya nggak ada Mas. Hmm. Kayaknya nggak ada. Soalnya kami kan rencana nyebrangnya dari pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Ya. Itu pun paling makan waktu seminggu sampai 10 harian lah. Karena satu kota kami berhenti itu 2 sampai 3 hari. Banyak hal yang harus dilakukan di setiap kota itu Ya. ya. Jualan, Ya, yang utama silaturahmi lah ke Betul, teman-teman betul, VW. silaturahmi. Teman-teman yang dari yang ada di luar sana, siapa tahu nanti bisa mengikuti jadwal trip beliau, terus bisa bertemu dengan beliau, bisa bersinergi, melakukan hal yang positif tentunya ya. Kalau masuk di daerah mana Nganjuk, apa Kediri, apa Caruban, jangan lupa klakson. Ini nggak coba terbanter, aku wongnya kaget. Oke. Persiapan mobil sudah Mas. Persiapan mental dan kantongnya Mas. Wah, Ini yang agak berat ngejawabnya ini nih. ini cerita masalah masing-masing nih. Tentu yang di rumah, masing-masing nih. tentu yang di rumah juga pengen tahu. Kalau ngomong kesiapan mental karena backgroundnya masing-masing ya Mas. Oke. Mental yang utama mental, mensolidkan. Soalnya kita perjalanan lama dan jauh, mungkin belum terlalu mengenal sifat buruknya. Ternyata tidurnya kan harus bareng nih juga. Ngiler, Cowok semua itu ya. ngiler, ngentut. Kadang ada yang ngorokin miso kan enak. Jadi secara mental mengklopkan background masing-masing ini. Kemudian kalau ngomong uang, saya kira kok nekat wis, bondo nekat. Meskipun untuk bonek tapi bondo nekat. Iya. Kalau nunggu kayaknya lama deh. Indonesia lama. Enggak, sebenarnya mereka sudah orang kaya-kaya. Alhamdulillah. Mas Lana tadi bilang soal budaya. Mungkin bisa bercerita sedikit apa yang sudah dilakukan di Blitar selama ini, terus kemungkin apa yang mau dibawa ke daerah-daerah tujuannya nanti, atau mau bertukar atau bagaimana? Ngamen. Kalau di Blitar sih karena ya kemarin kan diamandati untuk di Dewan Kesenian ya Mas. Oh, Mas Lana ini Dewan Kesenian Kabupaten Blitar. Dewan Kesenian Kabupaten Blitar yang artinya kemarin kita sudah ngomong soal PPKD, pokok pikiran kebudayaan. Betul. Di setiap daerah ada. Mungkin nanti di setiap daerah yang kita kunjungi pasti banyak sekali yang harus dieksplor gitu. Ya. Artinya bukan dieksplor hanya buat konten nih, biar dijaga gitu. Biar kita wong nomi setidaknya tahulah ini budaya kita harus kembali kemana, kita berasal dari bangsa apa, ngono kan lihat. Panjang itu nanti ikuti aja ceritanya di berbagai daerah. Nah, betul. Sambil pecel. Enak ya. Ngomong budaya dari Mas Lana, kopi tentu punya latar belakang budaya yang panjang dong. Ya, ini kan saya berasal di Temanggung. Temanggung, Ya, Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Di sana itu alhamdulillah banyak kebun kopi. Kebun kopi. Kan di Temanggung itu mempunyai Gunung Sumbing sama Sindoro. Ya, Ya.
Terus di sana juga banyak petani-petani kopi ya. Nah, dari situ saya belajar kopi dari hulu ke hilir lah. Ya, ya, ya. Ya, dari biji sampai jadi minuman. kopi. Ya. Terus ya kopi itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Setiap daerah mempunyai karakter sendiri. Terus kan orang-orang tuh kenalnya kalau kopi itu cuma pahit doang. Sebenarnya ada yang rasa asam, yaitu kopi Arabica. Nah, kalau Arabica itu aslinya asam dan dia mempunyai rasa fruity. Oh. Itu. Buah-buahan. Buah-buahan. Ya, kalau Robusta itu ya itu yang baru pahit, asli dasarnya pahit. Terus dia juga mempunyai rasa mocha. Kayak coklat dia juga punya. Wih, menarik. Ya. Berarti nanti yang untuk khusus filosofi kopinya Mas Ito ini. Oke. Akan berbicara tentang kopi di sepanjang perjalanan. Mas Farid filosofi mesin. Saya filosofi kehidupan. Curhat itu. Berarti ini nanti akan membawa kopi dari sini atau memproduksi kopi di perjalanan? Kita mau bawa kopi dari sini. Oh, bawa kopi dari sini. Dari Blitar juga. dari Blitar, dari Dampit ya. Dampit, kopi dampit. Dampit. Kopi Dampit. Kalimantan, Sulawesi tunggu kopi Dampit akan lewat sana. Tapi kalau ada yang pengen nitip kopi untuk dibawa juga Bisa. Oh, teman-teman Volkswagen Journey juga menerima jika teman-teman mau menitip kopi di Volkswagen. karena kopinya kan nanti untuk seikhlasnya Mas. itu Jadi enggak poinnya ya. branding. Komune kopi Gayo dititipkan ke kita ya tetap seikhlasnya. Ya. Oh. Lah nitip duit. Cek duit, wah. Senang. Dengan senang hati. Ikhlas no. Pokoknya aja ngarep bernorno. Di budaya kemasyarakatan sudah, budaya ngopi sudah. Adzan maghrib ya Mas? Cik. Cut. Kembali lagi di Jalan Siplu. Maghrib telah berlalu, teman-teman sudah beribadah masing-masing. Kita kembali lagi ke ngobrol-ngobrol lagi. Seger. Pokoknya wis anyar. Pokoknya sanyar. Lanjut Mas, tadi sampai di Ali ya aku ya? Lek disili duit. Oh iya, ikhlas no itu tadi. Ikhlasno. Iya. Tadi budaya di masyarakat sudah, dengan kopi sudah. Mas, dengan komunitas di perjalanan Mas, bagaimana budaya yang sudah dilalui? Sedikit berbagi cerita pengalaman. Untuk di VW. Tadi ada latar belakang Vespa juga, ada latar belakang Vespa juga. Kalau Vespa dan VW sama ininya. Slogannya sama. Satu VW 1000 saudara. Satu VW 1000 saudara. Jadi jangan pernah takut mogok di tengah jalan. Ya. Yang penting kota terus terjaga. Begitu rusak, Om, posisi mobil rusak di sini. Flashback Mas. Langsung. Hari ini kita dengan gampangnya ya, Mas mogok di sini. Pernah enggak ngalamin sebelum ada teknologi yang seperti ini touring? Sering banget dulu. Oh. Dulu pakai handphone, kalau orang Jawa bilang HP Dulalit. cekitat. Lalit, Sering banget dulu. Terus pengalaman waktu itu ketika enggak ada kayak sekarang kuotasinya. Piye ngatasin itu? Kalau misalkan ditelepon berkali-kali nggak ada jawaban, yang saya lakukan tidur di dalam mobil. Kayak haruslah turu tidur. Itu kejadian di Alas Roban. Di Alas Roban. Semarang Pak ya? Semarang. Oh, antara Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Waktu itu kebetulan pompa bensin mati, rotaknya mati. Itu bawa VW atau bawa VW. Oh, bawa VW. VW kombi kan kebetulan. Kita rusak di daerah Alas itu, di hutan, minta pertolongan, nggak ada jawaban ya, mungkin karena malam ya. Iya. Akhirnya udahlah, lanjut besok masuk kombi tidur. Besok pagi baru banyak teman-teman yang nolong. Itu jam berapa itu? Jam 1 pagi. Enggak tahu diri memang. Menyala tidur perjalanan. Nggak sopan ya. Enggak sopan. Makanya mungkin tuan rumah ini Semarang juga begitu ngangkat telepon, Farid mobil mogok, Enggak ya. soeh. Tapi mobil tanpa pendingin apa nek ngarani? Radiator. Radiator. Enak jalan malam apa jalan siang sih? Wah enak malam. Malam hujan, wah top. Irit. Tuh.
Kok irit ya? Irit. Iya, karena mobil ini ndak punya pendingin radiator ya. Dia hanya oli aja sih. Sama angin cuek. Jadi angin masuk. AC ya. Ini angin cuek kan ini. Ini angin cuek. Jadi selama perjalanan nanti bakal kipas-kipas. Pas. Tapi kalau menurutku sih nggak terlalu panas ya mas. Di dalam sini? Pengalaman sih nggak terlalu panas. Rokokan juga enak. Oh, Soalnya saya kan hobi naik angkot sih dulu. Jadi mengulang pengalaman itu. Jadi kalau mengetekkan rokok balik neng rai. Eksterior mas, mobil lagi mas, ngobrol tentang mobil lagi. Ini sudah prepare siap mau berangkat. Sudah. Jadi nanti bisa ditunjukkan ke teman-teman interior di dalam itu bawa apa aja ya. Siap. Nanti videonya pasti ada. Di Siap. dalam situ persiapannya bagaimana, apa saja yang dibawa. Nanti kita kasih lihat teman-teman. Aksesoris standar di dalam mobil ini. Hampir nggak ada. Hampir nggak Hampir ada. nggak ada. Orang mobil ini berangkat aja tanpa pelapon kok. Jadi ini nunggu endorsean Falcon juga. Teman-teman yang punya usaha interior. Lumayan lah kita buat jalan-jalan kan promo juga. Nanti kalau nunggu uang kita masuk ke sini semua, ngisi sosialnya yang di jalan akhirnya terbengkalai itu. Tertunda ya. Tertunda. Ini kayak menarik simpati temen buat, jurnya mesake men. Sakit. Api misale yo. Lupa mati. Tapi kalau kita sendiri sih nggak pengen dapat kok mesake atau enggak, ya, cuma ya, guyon ya. tok sih. Artinya Kita sedang bercanda ya. Yo dikei yo alhamdulillah. mosok yo ora ngono. Kok ya kebacot men loh. Jadi mari bersama kita support perjalanan mereka berkeliling Nusantara. Syukur-syukur nanti berimbas ke kita semua sesuatu yang positif untuk kita semua. Iya. Betul. Ya kami juga berharapnya semoga kedepannya Volkswagen Journey ini bisa diterima di masyarakat luas. Amin. Keseruan lih. Hmm. Keseruan yang mungkin nanti nggak bisa diceritakan ya. Jadi memang harus mantengin terus sih. Harus mengikuti terus. Kadang-kadang tuh kita rencananya pengen memvideo di sana, memvideo apa, tapi ketemunya biasanya malah lebih-lebih. Itu yang Saksikan membuat keseruan mereka di jalan nanti. Jadi nggak bisa sih kalau di langsung kita. Oh. Ya ngene sih api. Jadi nanti kalaupun ada yang Ambiar. ambiar atau gimana ya tetap. Ya, itu tetap nikmat, itu nikmatnya perjalanannya. Ya tolong dimaafkan lah kalau ambiar. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Kenapa pilihannya jatuh ke VW Kombi yang mau dipakai jalan-jalan ke keliling Nusantara ini? Berat ini jawaban berat. Ya, karena yang kita miliki cuman kombi mas. Oh, ya. Yang kita miliki cuman kombi sementara ini. Bohong. Gak sih, cuman kenapa harus VW kombi? Karena ya itu tadi, tiap kota tuh kami punya saudara. Itu ya. Untuk kita singgahi, untuk kita istilahnya numpang ngopi lah, numpang istirahat lah. Banyak saudara Di sana ya. Dulu kan dari Vespa kok kemudian ke kombi. Oh ya, menarik itu. Dulunya main Vespa berlanjut ke Kombi. Berlanjut ke VW. Lanjut ke VW. Kenapa? Tiap orang tuh pasti pengen ada perubahan. Kalau di Vespa terus ya enggak, maksudnya gini. Vespa asik. Cuman kan kalau hujan kehujanan. Kalau hujan kehujanan. Kalau panas kepanasan. Cobalah punya mobil, tapi yang ranahnya ke klasik. Cobalah mainan VW. Ternyata keduanya ini memiliki persaudaraan yang luar biasa. Top banget. Bukan hanya kendaraan tapi rasa persaudaraannya tinggi ya. Lebih erat kita. Bukan karena Mas sering ini ya masuk angin ya. Prematik. Wes katek numpak rosok dhuwur. Enggak, sebenarnya saya juga masih naik Vespa juga sampai sekarang. Nah, kebetulan aja sekarang bertambah teman dan naik mobil. Ya intinya itulah kenapa dari Vespa ke VW mau menambah tali persaudaraan. Betul. Menambah lagi konsolan blur. Ya. Lur. Nah, satu pertanyaan terakhir tapi untuk masing-masing nih. Apa ya yang bikin
Anda semua nekat mau ngambil pilihan keliling Indonesia naik VW ini, apa yang melatar belakangi itu? Dari siapa dulu nih? Dari Mas Lana. Dari sana ya? Oke. Dari kanan. Apa yang bikin Anda nekat sekarang mengambil keputusan untuk keliling Indonesia? Ide gendeng ini Yang mempunyai pertama ide gendeng ini sebenarnya Mas Farid. Nah, itu sebenarnya bukan dari gendeng kumat toh. Ya, kumat gendeng. Tahu gendeng soalnya. Heeh. Dia mempunyai rencana ini ya namanya Volkswagen Journey. Terus di situ ada misi sosial. Nah, terus dia tuh mengajak saya untuk bergabung ke Volkswagen Journey. Nah, saya tertarik itu karena ada misi sosialnya itu. Oh, tertarik dengan misi sosialnya ya. Ya. Itu yang bikin menjadi tertantang untuk bergabung bersama Ya. Volkswagen Journey. Oke. Enggak karena pengen roh kopi ning seluruh Nusantara barang. Nek itu bisa. kuwi bisa. Tapi pertama tetap misi sosial loh. Sing kedua karena nek kopi ki iso tuku nek kuwi. Oh, wis enak ya. Bisa iki online Oh, oke. online oke. Jadi lebih ke misi sosialnya yang menarik. Oke. Kalau Om Farid apa yang membuat senekat ini memilih berkeliling Indonesia Nusantara ya? Rada abot jawabannya. Mungkin menambahkan dari Mas itu, selain ada misi sosial selama di jalan, saya pribadi kan basicnya penjual susu di Kota Blitar. Oh, ternyata kopi, susu. Oh, ternyatanya banyak sekali ya. Setiap kami jualan nggak bisa leluasa kayak dulu. Masa sekarang ya. Masa sekarang ini. Jadi pemasukan kurang. Masukan kurang. Diem di rumah boring. Gabut lah. Gabut. Ya kan? Mas, boleh nggak nanti stand VW jualannya itu saya tampilkan di video Boleh, ya? boleh. Nanti biar teman-teman tahu bagaimana Bentuk tokonya. bentuk tokonya Om Farid. Kalau kami sering sebutnya food truck. Ini punya ide, udahlah ini daripada kita diem, nggak bermanfaat, nggak menghasilkan uang, kayaknya kita memang harus beradaptasi dengan sikon kondisi Indonesia yang lagi kayak begini. Hari ini ya, menyesuaikan. Kami bertiga ini ingin menyisihkan sedikit rezeki kita ke beberapa masyarakat yang dalam artian kurang mampu lah ya. Yang nanti akan dilewati. Yang nanti kita akan lewati. Jadi ada kegiatan nanti di mana masak nasi dibungkus kurang lebih 10 sampai 15 ya Mas. Kita setiap di lampu merah misalkan ada maaf nih ada pengemis Ya. kami kasih. Ini ada rezeki susu kami kasih. Oh, Ini susu gitu. ya. Sepele banget lah pokoknya gitu sih. Ya, jadi masih hampir mirip sosial, tertarik karena sosial di sana juga. Nanti di perjalanan juga akan melakukan hal yang berguna di dinas sosial. Ya. Kalau Mas Lana, apa yang membuat Anda nekat mengambil pilihan untuk berkeliling Indonesia ini? Pada prinsipnya kan gini tuh Mas, hidup itu kan tentang ikro dan kemanfaatan. Dur. Roto abor. Garis bawah. Roto. Ikro itu artinya kan bacalah, belajar, terus belajar dan terus untuk bermanfaat dengan cara apapun. Kalau kita dengan cara seperti ini, yang lain teman-teman dengan caranya masing-masing, yang penting kita terus belajar dan bermanfaat. Kalau budaya di luar negeri sih banyak yang begini, ketika mereka lulus dari SMA, mereka akan melalang buana dan kembali ke rumah mereka untuk bagaimana itu ya? kembali untuk bagaimana mereka bermanfaat di lingkungannya. Jadi belajar itu bukan Hanya di rumah. hanya di rumah, apa meneh saiki daring kan. Oh iya. Belajar itu bukan hanya di rumah, di kotak-kotak sekolahan itu, Betul. tapi belajar itu bagaimana kita seluas-luasnya. Kalau orang Cina kan kalau ada pepatah kan ngomong belajarlah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Waduh. Kita tuntutlah ilmu sampai minimal Nusantara. Nusantara dulu. Mengenali budaya dan Nusantara. Statementnya keren, ini mendukung programnya
Pak Menteri Pendidikan itu, Merdeka Belajar. Merdeka belajar, nah tuh. Belajar merdeka lah. Belajar merdeka belajar. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Ternyata belajar menurut Mas Lana tidak hanya di kotak pendidikan yang resmi ya. Ternyata belajar juga bisa di luar sana, mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari selama ini. Iya. Top deh, merdeka belajar merdeka. Sementara gitu dulu deh. Dari siang kami ngobrol di sini sampai sekarang gelap, mengikat anggo lampu saenene. adem. Ya. Yang penting nilainya, Mas. Semoga apa yang mau disampaikan teman-teman ini nanti bisa tersampaikan ke sana dengan mudah, bisa diterima teman-teman yang ada di luar sana. Amin. Sukses untuk perjalanannya. Amin. Semoga apapun yang dilalui nanti bisa dilalui dengan mudah. Amin. Dan bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Wow, yel Mas. Apa tadi ya? Kenali bangsamu, Kenali bangsamu, kenali negerimu. Volkswagen Journey. Keren. Kita akan bilang bersama-sama apa yel Volkswagen Journey. Yuk, 1, 2, 3. Kenali bangsamu, kenali negerimu, Volkswagen Journey.